Indonesia patut berbangga punya tokoh pencak silat yang mendunia namanya. Dia adalah Maijen TNI Edi Marzuki Nalapraya yang dijuluki Bapak Pencak Silat Dunia. Maijen Edi Marzuki dikenal sebagai satu legenda pencak silat Indonesia. Pria kelahiran Tanjung Priok, Jakarta, tanggal 6 Juni tahun 1931 ini telah berkontribusi besar kepada dunia pencak silat, olahraga bela diri asli dan kebanggaan tanah air. Seperti apa sosok Maijen TNI Edi Marzuki Nalapraya? Bapak pencak silat dunia ini pernah menduduki jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Letjen TNI Raden Suprapto pada periode tahun 1982 sampai tahun 1987. Dia memulai karir militernya sejak muda ketika masih berusia 16 tahun dengan bergabung ke dalam detasemen Garuda Putih pimpinan Kapten Burda Ayah Roma Irama saat agresi militer Belandai. Karena tumbuh dan dewasa di masa kemerdekaan, Edi terlibat dalam sejumlah gerakan perjuangan melawan kolonialisme. Berasal dari keluarga Betawi kebanyakan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Edi merintis karir di angkatan bersenjata tanpa melalui akademi militer. Ketekunan dan kerja keras membuatnya mampu mencapai cita-citanya menjadi perwira tinggi. Ia tercatat menyandang pangkat sersan tahun 1950 dan kemudian diangkat menjadi Mayor Jenderal Maijen pada usia 80 tahun. Jenderal tanpa angkatan, begitu Edi menggambarkan dirinya dalam autobiografinya. Selama karir militernya, Edi pernah menduduki sejumlah jabatan yakni Ajudan Pangdam V Siliwangi 1961 dan Kawal Pribadi Presiden 1967, Wasop Kodam V Jaya 1974, Asisten Pengamanan Garnizon Ibu Kota 1975, Asisten Kodam V Jaya 1977. Puncak karir militernya ketika dipercaya mengisi posisi Kasdam V Jaya tahun 1979 sampai tahun 1983, kemudian bergeser ke Asisten Teritorial Hankam tahun 1983 sampai tahun 1984 di akhir karir militernya. Edi juga sempat tergabung menjadi anggota pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Kongo tahun 1960. Semasa masih aktif di militer, Edi sudah dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Terhitung, Edi mengisi posisi ini selama 21 tahun dari tahun 1981 sampai tahun 2003. Ia berperan penting dalam upaya membuat pencak silat diakui The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia tak benda. Berkat perjuangan Edi, pencak silat resmi masuk daftar UNESCO pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui kegiatan Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kolombia. Kala itu Edi mengemban amanah sebagai pembina tim pencak silat Road to UNESCO dan Olimpik tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Penunjukannya sebagai Ketua Umum IPSI bukan tanpa dasar, kecintaan Edi pada pencak silat sudah tumbuh sejak muda. Sebagai seorang pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada agresi militer Belanda 1947, Edi tertarik dengan kemampuan pencak silat pejuang lainnya dalam melawan penjajah. Sehingga Edi bersahabat dengan kalangan silat dan menekuninya. IPSI sebagai organisasi induk pencak silat di bawah kepemimpinannya mampu mengembangkan bela diri pencak silat dari tingkat lokal sampai dengan ke tingkat internasional. Pencak silat sebagai bela diri asli Indonesia pada saat itu mampu berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara luas hingga ke berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan berbagai negara di dunia. Selain itu, pencak silat juga mampu menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam berbagai event besar, mulai dari kejuaraan di tingkat nasional, yaitu PON dan di tingkat internasional mampu dipertandingkan dan dipertunjukkan dalam Festival Pencak Silat Internasional, Invitasi Pencak Silat Internasional, Kejuaraan Eropa, SEA Games, dan Asian Games. Pada masa kepemimpinan Edi di IPSI, ia segera melakukan berbagai usaha untuk terus mengembangkan dan membina pencak silat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia memiliki tujuan untuk mengembangkan pencak silat hingga ke tingkat internasional. Edi Marzuki kemudian terlibat secara langsung dalam pembentukan Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa Persilat di tahun 1980. Berdirinya Persilat merupakan sebagai organisasi pencak silat di tingkat internasional. Dia lalu ditunjuk sebagai Ketua Presidium.
Misi persilat sendiri sesuai dengan tujuan Edi untuk mengembangkan pencaksilat di tingkat yang lebih tinggi internasional, dengan memperjuangkan pencaksilat untuk dapat dipertandingkan dalam SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Perjuangan Edi tak sia-sia. Tepatnya pada tahun 1987, pencaksilat dipertandingkan pada SEA Games. Olympic Committee of Asian (OCA) atau Komite Olimpiade Asia juga ikut mengakui pencaksilat pada 2003. Setelah mendapat pengakuan dari OCA, pencaksilat akhirnya resmi dipertandingkan pada Asia Beach Games 2008 di Bali, Asia Martial Arts Games 2009 di Thailand, dan Indoor Games 2009 di Hanoi. Selain itu, pencaksilat mulai dipertunjukkan dalam Festival Pencaksilat Dunia dan Asian Games. Pada tahun 2008, Edi juga menggagas kejuaraan pencaksilat di seluruh Eropa dan ia ditetapkan Bapak Pencaksilat Eropa di Swiss. Belum lama ini, Edi dianugerahi KONI Lifetime Achievement Award in Sports yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di kediaman legenda pencaksilat ini di Megamendung, Bogor pada tanggal 6 September tahun 2022 lalu. Edi tak kuasa menahan haru menerima penghargaan tersebut. Dia menuturkan sudah kewajibannya melestarikan budaya bangsa. Kehormatan bagi saya, pertama kali saya didatangi oleh pimpinan KONI Pusat, terima kasih banyak, tutur Edi. Sebagai pejuang kemerdekaan dan tokoh pencaksilat tanah air yang namanya mendunia, Edi menerima banyak bintang tanda jasa. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2010, Edi dianugerahi bintang Mahaputra Pratama. Kemudian, Edi menerima tanda jasa bintang Gerilya, bintang Kartika Eka Paksi Nararya, bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, Satya Lancana Kesetiaan ke-24 tahun, Satya Lancana Perang Kemerdekaan, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, Satya Lancana Perang Kemerdekaan Kedua, Satya Lancana GOMV, Satya Lancana Sapta Marga, Satya Lancana Satya Dharma, Satya Lancana Wiradharma, dan Satya Lancana Penegak. Selain itu, Edi juga menerima penghargaan dari negara sahabat yakni Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand dan Officer of the Order of Orange Nassau dari Belanda. Ia juga mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam bidang martial art dari Pacific Open University, Malaysia pada tahun 2011.